Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa berkumpul di kampus kita ini dengan baik. Sebelumnya terima kasih juga untuk kawan-kawan sekalian yang memberikan saya kesempatan untuk memberikan oral singkat pada saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Syahan dari kelas PSPB 24C. Jadi tema orasi yang saya bawa pada saat ini yaitu tentang pendidikan. Pertama-tama mari kita telah apa sih pendidikan itu sebenarnya. Jadi pendidikan itu adalah proses di mana kita bisa mendapatkan ilmu, belajar, memahami, dan mengembangkan keterampilan kita. Jadi pendidikan ini tidak hanya sebatas pada buku dan teori saja, namun ada pendidikan karakter yang memungkinkan kita untuk membentuk kepribadian kita yang baik. Pendidikan adalah hak bagi warga negara sekalian. Pemerintah kita menjamin pendidikan bagi kita semua, namun banyak anak-anak Indonesia yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak seperti di desa-desa terpencil dan juga masyarakat yang tidak mampu dalam membayar SPP atau UKT. Jadi UKT ini adalah biaya kuliah yang harus dibayarkan kepada pihak perguruan tinggi setiap semesternya supaya mahasiswa itu bisa memasuki ruangan kelas. UKT ditetapkan berdasarkan kemampuan finansial orang tua. Besaran UKT juga ditetapkan berdasarkan golongan, ada golongan 1, golongan 2, dan golongan seterusnya. Yang saya tahu, golongan di kampus kita ini, terutama biologi, ada golongan 1 sampai golongan 8. Golongan yang terendah yaitu golongan pertama, yang dimana UKT itu 500.000 sampai ke UKT golongan tertinggi yaitu 7.500.000. Tujuan UKT sebenarnya adalah untuk menyederhanakan biaya pendidikan supaya pelajar tahu dan tidak terkejut atas biaya kuliah jika sudah menempuh di kampus. UKT ini mengakomodasi berbagai latar belakang ekonomi dengan menetapkan besaran yang berbeda berdasarkan kemampuan orang tuanya. Namun tantangan muncul dalam implementasinya karena penetapan UKT yang ditetapkan kadang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi. Kita perlu mendorong perguruan tinggi kita ini untuk menyediakan informasi yang lebih rinci tentang penetapan UKT ini. Selanjutnya kita harus mempertimbangkan dampak psikologis dari UKT terhadap mahasiswa. Dalam beberapa kasus ada mahasiswa yang tertekan karena UKT-nya tidak sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Mahasiswa juga bisa menjadi cemas dan tidak bisa fokus dalam belajar karena UKT-nya ini terlalu tinggi. Oleh karena itu, dukungan emosional dan finansial dari universitas itu harus ditingkatkan. Sebagai mahasiswa, kita harus bisa menjadi solusi atas UKT ini. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik lagi dengan berkolaborasi dengan para organisasi kampus untuk menyuarakan penurunan UKT di kampus kita supaya semuanya bisa adil dan bisa sanggup membayar UKT. Dan terakhir, kita untuk mencapai pendidikan yang berkualitas kita tidak bisa hanya bergantung pada UKT, tapi kita perlu berinvestasi dalam infrastruktur pendidikan yang dosen dan program pengembangan karir supaya kita bisa bersaing di dunia luar.
anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama mendorong perubahan positif dalam sistem UKT supaya kita bisa sama-sama kerja dengan baik dengan UKT yang sesuai dengan kemampuan kita. Baik, sekian pemaparan dari saya. Jika ada bertanya, saya bisa. Jadi aku mau bertanya, tadi kan ada beberapa UKT yang katanya nggak cocok sama finansial dari mahasiswa-mahasiswa. Nah, gimana caranya untuk mengurangi UKT tersebut? Kadang kan kita misalnya udah lapor ke biro pun tetap aja nggak turun UKT-nya. Nah, itu gimana? Apakah jika begini terus kan kita jadinya banyak juga mahasiswa yang keluar dari universitas tersebut karena itu nggak diterima baginya. Saya izin bertanya, saya dari kelas PSBD dengan nama Menjadi Tampu Bolon. Dengan kalian mengadakan kegiatan seperti ini, apakah ada pengaruh atau seberapa besar pengaruhnya ini untuk sebagai pertimbangan pihak kampus untuk menangani masalah ketinggian UKT atau ketidaksesuaian UKT yang ada pada kampus ini? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Isra atas pertanyaannya. Jadi ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama mungkin kita bisa jadi asisten dosen biar dekat dengan dosen itu agar lebih mudah gitu prosesnya. Terus yang kedua dengan kita mencari asisten juga biar bisa menurunkan proyek kita, bantuan guru kita untuk membayar proyek kita. Jadi terima kasih Kak Nadia atas pertanyaannya. Jadi tugas kami ini melakukan orasi cuma untuk memenuhi tugas untuk mata kuliah Kak. Jadi kalau itu kami nggak tahu apa rekomendasinya Kak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imam Sunardi dari SD. Jadi tadi kan kalian mengatakan bahwa pendidikan itu wajib bagi seluruh warga Indonesia kan. Jadi saya bertanya, itu kan banyak tuh anak-anak ataupun pokoknya bangsa Indonesia yang tidak dapat sekolah, baik itu dari biaya atau segala macam. Bagaimana, ada nggak cara lain yang terpikirkan gimana sih mereka berdapat untuk sekolah seperti itu, atau cara lain untuk pokoknya gimana mereka bisa sekolah gitu? Karena kan tadi kalian bilang bahwa sekolah itu wajib bagi seluruh warga Indonesia. Terima kasih. Itu dia. Terima kasih Kak Isra pertanyaannya. Jadi saya dapat kita lakukan mungkin dengan mengajak perusahaan untuk berkolaborasi atau bekerjasama untuk menyediakan pendidikan atau beasiswa juga. Terus dengan memberikan program bantuan ya, menyumbangkan dari sekolah mungkin juga. Baik, cukup sekian saya hari ini. Bapak sekalian, terima kasih karena telah memberikan perhatian dan memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih.